Shalom, kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, mari kita akan belajar bersama dari kitab Nabi Yesaya 43 ayat 12 sampai ayat 21. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kesempatan ini akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir dan beracara sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami pikirkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami serahkan acara hari ini, perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan bersama membaca Yesaya 43 ayat 12 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan akulah Allah. Ayat 13. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Ayat 14. Beginilah firman Tuhan, penebus yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Ayat 15. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Amin. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada kesempatan ini adalah ukuran untung rugi menjadi saksinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara mengenai ukuran itu tergantung juga apa yang akan diukur. Kalau kita mengukur berat pasti dengan timbangan.
Timbangan pun itu macam-macam. Kalau kita mengukur berat truk, tidak bisa kita mengukur di timbangan badan. Kalau kita mengukur beratnya emas yang untuk anting-anting, nggak bisa kita mengukur di timbangan badan, dan seterusnya. Saudara, kalau kita mengukur panjang pun demikian. Panjang tidak bisa diukur dengan timbangan. Panjang harus pakai mistar atau meteran. Itu pun kalau kita mengukur panjang jalan, juga alatnya berbeda kalau kita mengukur panjang buku. Itulah, jadi ukuran itu harus disesuaikan dengan yang diukur. Kalau kita mengukur temperatur, suhu, tidak bisa dengan meteran, nggak bisa dengan timbangan, tapi harus dengan termometer. Termometer pun macam-macam, ada termometer badan, termometer dinding, termometer yang ada di laborat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita mengukur volt, nggak bisa dengan ampere. Kalau kita mengukur ampere, nggak bisa dengan ohm, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian juga yang kita bicarakan tadi adalah ukuran untung rugi menjadi saksinya. Itu adalah masalah rohani. Tidak bisa diukur dengan timbangan, tidak bisa diukur dengan meteran, tidak bisa diukur dengan termometer. Tapi harus diukur juga secara rohani. Menjadi saksi, ini untung rugi menjadi saksinya. Menjadi saksi tadi masalah rohani. Menjadi saksi harus berkata apa adanya, jujur, nggak boleh ditambah atau dikurangi. Kalau kita tambah atau kita kurangi, itu berbahaya bagi diri kita, merugikan diri kita, dan merugikan orang yang kita saksikan. Saya pernah ngomong dengan orang pernah menjadi saksi. Dia ngomong, itu ditambah sedikit saja. Itu hakim langsung mencerca macam-macam, akhirnya ketahuan bahwa yang diomongkan itu adalah tidak benar. Jadi menjadi saksi, ya, orang biasa saja harus jujur apa adanya, tidak boleh ditambah, dikurangi. Apalagi menjadi saksinya, menjadi saksi Tuhan. Jadi menjadi saksi Tuhan juga harus memberitakan apa yang diperbuat Tuhan. Kalau di ayat tadi, di ayat 21, menjadi saksi itu adalah memberitakan kemasyuranku, memberitakan kemasyuran Tuhan. Itulah salah satu tugas saksi, memberitakan kemasyuran, kemuliaan, keagungan Tuhan. Itu tugas utama saksi. Ada yang lain, memberitakan, ya, juru selamat. Itu dapat kita baca dari ayat 11. Jadi kita memberitakan Tuhan itu adalah juru selamat. Nah, itu yang diberitakan oleh saksi Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 12, ya, menjadi saksi harus memberitakan, ya, keselamatan yang dari Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 14, ya, menjadi saksi harus memberitakan penebusan manusia oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat yang 14, kita harus berbicara tentang kemahakudusan Allah dan pembebasan kita dari belenggu dosa dan maut. Kalau kita baca dari ayat 15, Tuhan adalah Raja. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus dilakukan oleh saksi Tuhan kita. Sekali lagi harus memberitakan keagungan, kemasyuran Tuhan kita. Harus memberitakan kemuliaan Tuhan kita. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di sini tadi adalah
ukuran untung rugi menjadi saksi. Sekali saya katakan, menjadi saksi adalah hal yang rohani. Kalau kita membaca dari ayat-ayat tadi, ternyata menjadi saksi Tuhan itu tidak ada ruginya. Yang ada adalah untung. Maka kalau Rasul Paulus mengatakan di Filipi 1:21 mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah saksi. Jadi yang ada hanya keuntungan. Yang rugi, yang celaka itu apa? Kalau tidak menjadi saksi. Itu diberitakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus. Celakalah bila aku tidak memberitakan Injil. Jadi yang celaka itu kalau tidak menjadi saksi dan tidak memberitakan Injil. Kalau kita menjadi saksi Tuhan, ya, memberitakan Injil Tuhan, itu yang ada hanya untung, tidak ada ruginya. Mengapa, saudara-saudara? Menjadi saksi kok yang ada hanya untung? Yang ada kok untung dan tidak ada ruginya. Apa penyebabnya? Mengapa itu? Kalau kita membaca dari ayat-ayat tadi, dari ayat 12 dan 13, menjadi saksi itu dapat perlindungan saksi. Kalau di dunia saja, menjadi saksi itu ada dilindungi, ada badan yang melindungi saksi, perlindungan saksi. Nah, ini menjadi saksinya Tuhan. Yang melindungi bukan badan, tapi Tuhan sendiri yang melindungi kita. Kita kalau menjadi saksi pasti diselamatkan oleh Tuhan. Itulah perlindungan Tuhan. Dan menjadi saksi itu dapat penyertaan Tuhan. Maka saya katakan, menjadi saksi tidak ada ruginya. Menjadi saksi tidak ada ruginya karena kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Kalau yang melindunginya tentara, polisi, itu kita sudah senang. Apalagi ini yang melindungi adalah Tuhan sendiri. Yang menyertai Tuhan sendiri. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan sendiri. Jadi sekali lagi, menjadi saksi itu tidak ada ruginya. Yang ada hanya untung. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa menjadi saksi itu tidak ada ruginya? Sebab kalau kita baca dari ayat 14, menjadi saksi itu ditebus dari kuasa maut menjadi milik Tuhan. Kita itu dulu dikuasai oleh maut. Dulu kita dikuasai oleh dosa. Dulu kita dikuasai oleh setan. Tapi semenjak kita menjadi saksi Tuhan, kita ditebus. Bukan dosa kita ditebus, tapi kita yang ditebus dari kuasa maut menjadi milik Tuhan sendiri. Dibebaskan dari belenggu dosa. Dibebaskan dari belenggu dosa dan kita mendapat kemerdekaan. Itu adalah keuntungan dari menjadi saksi kalau kita baca dari ayat 14 tadi. Selanjutnya, mengapa menjadi saksi itu tidak ada ruginya? Sebab Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Itu dari ayat 19 sampai ayat 20. Tuhan itu peduli dengan kita. Tuhan itu mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi menjadi saksi itu enak karena Tuhan telah menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan memperlengkapi kita. Kalau di dalam ayat yang lain, Tuhan itu memberi kuasa. Kisah Para Rasul mengatakan, Tuhan memberi kuasa. Basa Jawa nih, memberi kasekten, kesaktian. Loh, apalagi? Itu kan menguntungkan. Itu kan suatu anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita kesaktian. Jadi Tuhan yang adalah
kita beritakan itu telah menyediakan apa yang kita perlukan untuk menjadi saksi. Tuhan peduli terhadap kita. Tuhan mengerti yang kita butuhkan. Saudara terkasih yang juga mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menjadi saksi Tuhan yang tulus, jujur, memasukkan nama Tuhan, menceritakan keagungan Tuhan yang menebus manusia dari belenggu dosa, setan dan maut. Karena menjadi saksi Tuhan tidak ada ruginya. Amin.